Media pembelajaran kali ini menampilkan tentang fisiologi tumbuhan bagian respirasi. Pada materi ini yang menjadi kompetensi dasar adalah menganalisis respirasi yang terjadi pada tumbuhan. Indikator pembelajaran pada materi ini yaitu penjelasan terjadinya metabolisme pada tumbuhan, menyebutkan macam-macam respirasi, membandingkan respirasi aerob dan anaerob, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Setelah mengetahui penjelasan tentang respirasi, sekarang kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu terjadinya metabolisme pada tumbuhan. Tumbuhan mengalami proses metabolisme, terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme atau reaksi penyusunan dan katabolisme atau reaksi pemecahan. Pada gambar ini terdapat bahwa metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme dan yang kedua ada katabolisme. Anabolisme memerlukan energi sedangkan katabolisme melepaskan energi. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis, sedangkan contoh katabolisme adalah respirasi. Proses respirasi ini terjadi di glikolisis, Doyle-Krebs, dan transport elektron. Respirasi terdiri lagi menjadi dua dan akan dibahas pada indikator berikutnya. Indikator yang kedua yaitu macam-macam respirasi. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses yang memerlukan oksigen, terjadi di sitoplasma dan mitokondria atau matriks mitokondria dan membran dalam mitokondria atau krista. Bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 38 ATP untuk setiap satu molekul glukosa. Respirasi aerob digambarkan dengan reaksi pemecahan satu molekul glukosa dan 6 molekul oksigen menjadi 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air dan 38 ATP melalui 4 tahapan. Keempat tahapan dalam respirasi aerob tersebut meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidasi, daur atau siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob merupakan proses yang tidak memerlukan oksigen, berlangsung di sitoplasma, tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Hasil akhir berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit, yaitu 2 ATP untuk setiap satu molekul glukosa. Reaksi anaerob digambarkan dengan tahapan glikolisis, membuat kesamaan antara respirasi anaerob dengan aerob, yaitu sama-sama mengalami proses glikolisis. Pada fermentasi, proses yang terjadi adalah produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, tidak ada oksigen.
tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang tua. Demikian pula pada tumbuhan yang sedang dalam proses. Sampai di penghujung materi, semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami tentang respirasi tumbuhan. See you next time di video-video selanjutnya.